Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuan Villa dan wasalan buat semuanya. Tolong dibantu di titik layarnya teman-teman ya, the forensnya, di share-share komal kita teman-teman. Yang baru bergabung, tolong bantu tap-tap layar, posting ulang, salin tautan Yuan Villa. Biar komal kita semakin kuat. Oke, ada Prabu Wijaya. Guru, hentikan guru, lagi enak bang. Gimana mau dihentikan? Salah satu hiburan terlucu di TikTok ini ketika Islam berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Itu hiburan terlucu. Apalagi ketika mendengarkan teman-teman Kristen kan menjelaskan tentang ketuhanannya. Lucu kali di setiap putarannya bang. Assalamualaikum Bang Baruk. Waalaikumsalam bang. Sehat ya Bang Baruk? Ya alhamdulillah sehat abangku. Silakan bang, ada yang mau disampaikan bang? Aku pengen dengerin aja nya Bang. Penonton setia nih Bang. Di bawah dulu bang tuh ya. Oke siap, makasih ya Siap Bang. bang Prabu. Terima kasih bang Prabu ya. Selamat bang tuh ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Halo Dinda Oki. Halo Bangda, apa tema kita Bangda? Hah? Apa tema? Siapa penyesat menurut Yesus? Itu tema yang saya angkat hari ini di komal saya Dinda. Siapa penyesat menurut Tuhan Yesus? Iya, menurut Yesus. Jadi satu arah lah kalau mau PK-PK lah ya. Oh mau PK. Kalau mau PK ya terserah kamu lah Dinda. Kamu mau angkat tema apa? Tahu Apa lah tema tema? apa? Hah? Ya nggak apa-apa, siapa penyesat aja. Gantian kita, hari ini satu arah, minggu depan satu arah. Oh yaudah, hari ini berarti siapa penyesat menurut Yesus ya? Next time siapa penyesat menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran, begitu. Itu. Ya, Iya silakan. tapi kau kan nggak buru-buru, ini baru setengah dua, 10 menit lagi lah ya, 10-15 menit lagi lah ya. Kau naikkan orang dulu aja, aku naik pakai akun utama nanti. Ya udah silakan Dinda, silakan. Ya oke, yo. Sudah berteman kita kan? Akun utama udah pasti bertemannya, kecuali kau blokir aku. Nggak pernah lah kita blokir orang ah. Oke, siap, yuk. Faruk, kau jangan pengecut. Kau yang pengecut si Barani. Naik kau. Naik kau dulu, naik. Naik dulu kau. Buktikan kamu tidak pengecut, naik ke atas on cam. Tunjukkan wajahmu itu. Silakan. Si Barani, silakan. Pengecut kau bilang. Faruk cari duit susah. Siapa yang bilang cari duit susah? Gak susah lah, makanya jangan jadi kafir. Yang susah itu orang kafir cari duit. Ada tuh kafir tuh, oten dia tuh. Masa dia dia live di TikTok? Kalau ada yang kasih paus, oten dia nih. Kalau ada yang kasih paus, kumur-kumur pakai air kencing. Iya. Kalau ada yang ngasih TikTok TU, dia masker pakai Faruk, kapan tobatnya? Dari 13 tahun yang lalu saya sudah bertobat. Dengan saya tidak mempertuhankan manusia yang mati dalam kondisi gak bercelana. Ketika saya tidak mau lagi mempertuhankan manusia yang meninggal dalam kondisi tak bercelana, saya udah tobat. Kenapa yang menghujat? Kenapa yang mu'alaf paling banyak menghujat? Gak bisa dari lain diam aja congore. Kapan pula aku menghujat? Yang kusampaikan ini realitas. Cuman ketika kau tak mampu untuk mengcounternya, kau framing ke arah hujatan. Dari itu yang saya sampaikan ini, sosok yang meninggal yang saya ceritakan itu tertulis dalam Markus 15. Bisa tunjuk datanya? Markus 15. Ini sosok yang saya ceritakan. Nih. Markus 15. Dari mana menghujatnya? Kita bicara pakai data loh. Nih.
Markus 15 dari nomor 1, baca perikop ya, perikop. Yesus di hadapan Pilatus, lanjut. Yesus dijatuhi hukuman meninggal. Prajurit-prajurit mempermainkan Yesus, lanjut. Yesus disalibkan, lanjut. Meninggal. Kan meninggal kan? Lalu muncul lagu soundtracknya. Inilah kisah Alkisah kami. Terima kasih, gak akan jumpa lagi. Inilah kisah Alkisah kami. Terima kasih, gak akan jumpa lagi. Kenapa nggak jumpa lagi? Karena dalam Yohanes 20 nomor 13, nomor 13 nih, Yohanes 20 nomor 13 nih, ketika kita buka datanya ya. Bentar ya. Nih. Kenapa nggak jumpa lagi? Karena mayatnya hilang. Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan saya. Dan saya tidak tahu di mana mereka menaruhnya. Menaruhnya, kata menaruhnya ini yang sangat memilukan, Mbak. Menaruhnya. Analoginya sama gini loh. Aku tanya istriku, Dek, apa? Di mana asbak rokok? Aku nggak tahu menaruhnya di mana, katanya. Menaruhnya udah kayak asbak rokok, udah kayak kunci kereta. Ya kan carian kunci kereta kan? Dede, oh, bilang sama bini awak. Apa? Di mana kunci kereta? Aku tidak tahu di mana menaruhnya. Ternyata kata menaruhnya dinisbatkan bagi Tuhan. Sama seperti kehilangan kunci kereta, kehilangan kunci mobil. Silakan dibantah kalau memang kalian bisa membantah. Bahkan dibolehkan kalian untuk helikopter. Ten ditanya muter-muter. Helikopter. Ten ditanya pasti muter-muter. Apalagi kalau diawali dengan kata-kata jadi gini. Oke. Assalamualaikum Bang Azam. Teman-teman, Waalaikumsalam. tolong layarnya teman-teman ya, di titik layarnya plus orange-nya teman-teman. Ya, silakan Bang Azam, ada yang disampaikan Bang Azam. Bang Azam. Barakallahu Bang Zirojud. Oke, ngangkat telepon dia Bang Azamnya, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Ini batukah? Bukan, ini manusia. Saya punya mata, berarti saya manusia. Punya wajah, saya manusia. Punya nonot, saya manusia yang laki-laki. Jadi kalau engkau Tuhan kan mirip sama saya, berarti kau mempertuhankan manusia. Saat ku jumpa dirinya. MBR. Halo MBR. Ini pengikut Nabi gila kah? MBR Islam Palestin. Ini pengikut Nabi gila kah? Ini anak zina nih. Ciri-ciri anak zina kayak gini, Masya Allah, barakallahu fikum Bang Yudi. Anak zina ciri-cirinya kayak gini nih. Ini pengikut Nakal-nakal. Nabi gila kah? Ini pengikut Anak Nabi zina gila kah? nakal-nakal. Ini pengikut Nabi gila kah? Hus. Burje.
sayang, terbukti dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya, dari lisannya kita mengetahui anak zinanya. Kerasukan. Gitulah, kita naikkan lagi. Ada siapa ini? Lincoln. Ya, Hasian. Faruk anak zina. Berarti kok akui ya perkawinan kalian itu zina ya, sak dia ya. Berarti kok akuin kan perkawinan kalian itu tidak dikenal Tuhan kan? Nah, zina dong. Aduh. Anak zina. Katanya menikah, tapi ternyata hanya kumpul kebo tanpa ikatan. Asian 4.000, pasar ibu. Asian. Oke, kita turunkan. Yuk bantu teman-teman ya di tetep layarnya. Pasukan-pasukan anak zina sepertinya sudah mulai kerasukan di bawah teman-teman. Tolong dibantu tetep layarnya, yang dimudahkan Allah rezekinya. Boleh isi WL-nya teman-teman ya. Satu lagi tuh WL-nya itu. Kita lihat galerinya terpenuhi nggak teman-teman ya. Satu lagi aja. Nih. Berarti kau juga zina karena lahir dari orang tua Kristen. Siapa orang tua aku yang Kristen? Siapa ayahku? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Nah, nih abangku Bang Juan. Muslim dia Bang Juan. Mereka yang mengikuti kehendak Allah melalui nabinya Nabi Muhammad SAW, mereka lah saudaraku, mereka lah ayahku, mereka lah ibuku. Bang Andi Bala, ini sepupuku. Jadi jangan kau katakan bahwasanya orang tuaku tuh non muslim. Muslim saudara-saudaraku gitu. Kalau kau mau tadi Bunda Yin Moja. Ini Bunda Yin Moja ini. Ini itokku cemana. Tunjuk. Coba kau tunjuk satu keluargaku yang ote. Ya, ada turun lagi dia kan, gara-gara klan itu. Karena Yesus juga pernah berkata seperti itu. Siapa keluargaku, siapa saudaraku, siapa ibuku? Mereka-mereka yang mengikuti kehendak Bapa, ya, dialah saudaraku, mereka lah ibuku. Yesus sendiri berkata begitu. Ya. Oke, kita naikkan ada, aduh, aku kalau panggil nama ini sungkan kali. Halo. Oh, Faruk. Babi, ya kan babi. Bukan babi, aku manusia aku. Gak kayak kau yang dulu makan babi anjing habis itu pindah ke muslim, gak kayak kau. Aku Pak Subang aku. Tenang aja kau Faruk. Kau si Nora yang bagian-bagian mualaf dari kalian tuh pasti sampah kalian. Gue bikin serius. Kenapa aku bilang sampah kalian? Dengar dulu apa Faruk, dengar. Jangan kau kocar-kacir Faruk. Jangan kocar-kacir. Iya, nama akunnya. Jangan kau mute. Bilang moderatormu jangan kau mute. Story kan kalian. Ya, Islam kan. Gak usah kalian mute. Apa yang babi? Aku nggak makan babi anjing kok. Nama nggak peduli, aku nggak urusanku. Aku cuma mau bilang samamu. Aku dari dulu Apa? paling risih menyebut tulisan itu gitu loh. Gilo aku. Lebih risihnya aku, kau yang udah makan babi anjing mendarah daging ke dirimu pindah ke muslim. Lebih risih itu lagi. Kapan kau tengok aku makan babi anjing? Kapan? Kau udah tahu kau makan babi anjing, kau hina orang yang memakan babi anjing. Ini udah makan babi anjing. Kau nggak sadar akan dirimu. Kau ngomong pada dirimu sendiri. Kau udah makan babi anjing, kau manusia sampah, manusia najis. Kau betapa bangganya ngomong, oh Yesus kalian lahir dari gini. Dengar dulu, Dida, dengar dulu. Kapan kau lihat aku memakan istrimu? Kapan? Sejak kapan aku bilang aku memakan istrimu? Kan, Faruk, kalau kau
di telinga, letak di kepala. Jangan di pantat, Faruk. Kau kan tadi membicarakan babi kan? Emangnya ada Masa larangan kawin moderatormu sama babi? memati-matikan mic? Enggak usah mati-matikan mic. Aku bisa diam nanti. Emangnya gini loh babi. Takut kalian kan? Takut kan? Dengar dulu, gantian kita. Kenapa saya katakan kapan kau lihat aku makan istrimu? Karena saya tidak dapatkan larangan ketika kau jadi oten dilarang kau mengawinin babi. Di mana kau dilarang mengawinin babi? Sejak kapan dilarang mengawini babi? Dari mana statement kau tuh? Emang boleh manusia mengawinin babi? Otakmu tuh sampah apa gimana sih, Faruk? Hah? Ketawa kau? Yang iya aja ngomong, Faruk. Kau udah botak kayak gitu, tuh otak sampah. Yang betul-betul ngomong. Kau... Makanya kau dengar dulu. Dengar dulu perkataanku. Kalaulah memang nggak boleh kau mengawinin babi, di mana larangannya? Yang ku bilang nggak mengawini babi, yang ku bilang sama kau tuh nggak mengawini itu. Iya. Kau Dimana dari larangannya? kecil, kan kau mualaf nih. Iya. Mualaf. Dari kecil kau makan lah itu sampai kau besar, sampai kau bilang kau punya akal makanya pindah agama kan gitu. Kau sadar nggak bahwasannya apa yang kau makan tuh mendarah daging ke dirimu? Kapan kau tengok aku pernah makan istrimu? Kapan? Kau kira Sumanto aku makan istri orang? Kau bodoh kau nih, Faruk. Kau nih, ku bikin story-an kau nanti. Kenapa gini loh babi ya? Gini loh babi. Kenapa saya katakan istrimu? Karena saya tidak temukan larangan. Bukan babi, Kau dilarang baby. babi. Kau belajar membaca kau baik-baik. Jangan kayak orang bodoh kau. Ya cepat. Apa mau kau bilang? Gak usah ketawa kau, apa monyet. Makanya ganti nama akunmu gitu loh. Aku Gilo. Sama istri sendiri aku nggak mau panggil kayak gitu loh. Gilo aku dengan panggilan itu. Kau ganti nama Bukan akunmu. gitu. Aku cuma minta satu sama munya Faruk. Boleh kau berstatement, boleh kau berargumen, nggak dilarang. Tapi jangan kau berakkan periukmu yang kemarin. Paham nggak sih? Kapan? Ini periukmu nih. Kau masak mie. Kau berakkan periukmu tuh, kau minum lagi periukmu tuh, kan bodoh. Kapan Bodoh nggak sih? aku membelain istrimu? Kapan? Kapan memberai istrimu? Memang nggak orang kau. Memang nggak orang kau. Taik nih si otakmu. Taik si otakmu. Kau yang partai-partai mualaf nih nanti lihat kalian. Dengan bangganya kalian ngomong, tuh makan babi bermakan anjing. Kalian nggak sadar, Chihuahua. Nggak sadar. Nggak sadar kenapa? Kau persubang nggak kan? Enggak kan? Hah? Kau persubang. Apa itu? Persubang kau? Persubang itu. Itulah kau pantas kau pindah. Pantas kau Iya, pindah. Kalau nggak tahu kau jelaskan lah. Kau lucu, marah-marah aja kau. Itu makanya sering-sering kau ibaratnya kan kau dulu Kristen, sering-sering kau tuh ibaratnya hari Kamis tuh kayak ibadah apa nama persautaan. Jadi kau tahu bukannya di rumah-rumah kau dengar-dengar yang nggak jelas-jelas, yang berjenggot-jenggot panjang rambut botak tuh nggak perlu kau dengar kayak gitu. Emangnya Yesus pernah ngajarin itu? Apa kau bilang? Selama 27 tahun saya Kristen, saya tidak dapat di dalam Bible Yesus menganjurkan, pergilah kalian hari Kamis supaya tahu parsahu tahun. Nggak ada itu. Woi, Nggak ada itu. aku bilang sama kamu ya, orang tuh pindah agama tuh karena apa? Kalau nggak karena duit, kalau nggak karena wanita. Kau pindahnya karena apa, Faruk? Coba jujur aja kau. Saya jawab ya, saya jawab. Ya. Makanya saya bilang. Kita terus to the point ya. Ya, inilah kurangnya informasi bagi teman-teman Kristen terhadap Bang Faruk Sianipar. Saya nggak pernah pindah agama karena apa yang ada pada saya dahulu itu bukan agama, Dinda. Siapa yang mengatakan Kristen itu agama? Siapa? Siapa yang bilang Kristen itu agama? Siapa? Kita tanya sama Oki. Diam dulu kau. Kita tanya sama Oki. Ki, apakah Kristen itu agama?
Kristen itu adalah pengikut Kristus, orang-orang yang memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang disebut pengikut Kristus inilah yang sekarang disebut agama Kristen. Tetapi Kristen itu adalah agama. Tetapi di dalam Alkitab tidak pernah Tuhan Yesus itu membawa agama. Tuhan Yesus datang tidak membawa agama. Kau Muslim Bang Ki, Bang Kiki kau Muslim. Apa? Kau Muslim Bang? Saya Muslim. Ah, ya Wow. udah habis cerita, udah. Udah habis cerita, Hah? aku nggak perlu ngomong panjang-panjang lebar aku. Habis Bang, cerita, udah habis. berbicara di dalam Alkitab aja, Bang. Tuhan kita memang datang tidak membawa agama. Ya, orang Kristen itu Bang, artinya adalah gini pengikut loh. Kristus. Gini loh Bang, Udah lah, gini Bang. loh Bang. Iya. Kita bertetangga nih Bang, kita bertetangga nih. Nggak usah bahas agama lah, kita bertetangga nih. Aku kurus istriku sendiri, kau malah kau urus istriku. Paham nggak sih? Lebih Maksudnya tahu gimana? tentang istriku daripada kau. Ada yang ngurus istrimu. Apa? Paham nggak sih? Apa Nggak usah bahas hubungan ke agama. istri sih? Iya kayak gitu ibaratnya. Kau lebih tahu prio orang daripada priomu sendiri. Paham nggak sih? Lebih paham kau tentang dirimu dari diri orang lain daripada dirimu. Betul nggak sih? Ku tanya sama Abu Bangki. Dengar kau Faruk. Dengar kau Faruk. Ku bikin panjang rambutmu Faruk. Dengar. Gini Bangki, ku tanya samamu. Di agamamu atas namanya tai apa? Najiskah, halalkah, haramkah, makruhkah? Saya. Atas namanya tai di agamamu Saya. termasuk apa? Bukan Abang kau. bertanya. Atas namanya tai. Najiskah, makruhkah, Abang Kristen. haramkah? Abang Hah? Kristen. Abang Kristen Kristen. aku. Kristen aku. Kristen. Sudah belajar Alkitab. Yang kutanya kau jawab, pasti kau takut menjawab tuh. Sudah belajar Alkitab, Bang. Ah, yang kutanya kau jawab. Abang bertanya tai apa hubungannya sama aku? Gak usah kau berargumen seakan-akan Yesus itu dari selangkangan Maria. Yesus itu dari ini. Jelaskan dulu, kau Bang, Islam atau Kristen Ki? Saya ini Kristen. Setiap Tadi hari kau saya. bilang Islam, sekarang Kristen. Kau Siapa nggak yang manusia, bilang kau. kau yang mengambil kesimpulan, Longor? Nggak jelas kau. Tadi ku tanya kau Islam, Kristen, kau Islam, kau bilang. Sekarang Siapa Kristen bilang kau, nggak Islam? orang kau. Siapa yang ngomong Islam? Memang aku aja ngomong Islam, Bang Baruk. Dia yang mengambil kesimpulan. Enggak. Ku tanya Ada sama mu dulu. tadi, Bang Kiki, kau Islam, Kristen. Aku cuman Bilang, ngomong, Islam, kau aku bilang. cuman ngomong. Udah habis. Tuhan kita datang ke dunia ini tidak membawa agama, Bang. Tuhan kita datang ke dunia ini tidak membawa agama. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang disebut Kristen sekarang. Itu, tetapi Bang, Tuhan gini loh, datang Bang. ke dunia ini tidak membawa Gini, agama. gini loh, Bang, gini loh, Bang, gini Abang loh. yang marah-marah sama saya. Ini loh, simpel aja ya. Kalau kau pengen menggali tentang agama ini semua, kau datangi orang pencipta agamanya. Dengar dulu Faruk, jangan ketawa kau. Jangan orang-orang yang baru lahir yang kau tanyai. Paham? Dia Kristen Paham? dari lahir, memang Kristen dari Alah, lahir. nggak usah cerita lah kalian. Aku orang-orang penuh kemunafikan kayak kalian nih nggak apa aku pilih kalian. Katanya. Munafik katanya. Kau lihat profil aku lah. Kau masuk ke profil aku, lihat lah. Lihat sendiri lah. Kau tanya Hey, sama teman-teman di kalau bawah kau itulah. Lihat profil kau bilang betapa bangganya kau ngomong kayak gitu. Enggak, kalau kau mau tahu agama aku apa, aku di sini Aku nggak siapa? perlu tahu aku, kau orangnya nggak beres kau tak Kristen apa? Kristen lah kau tapi Kristen apa kau? Nggak Oke, jelas kau. tunjukkan satu ayat Alkitab, tunjukkan satu ayat Alkitab kalau Tuhan Yesus membawa agama Kristen. Secara eksplisit. Kau Kristen menanya sama Kristen kan bloko kau nih. Tadi memang kau bilang orang kau Kristen, paling kau nggak perlu pahamnya. kau tanya sama aku. Bodoh kau. Iyalah kau yang pintar lah ya. Ada orang-orang Kristen beginilah yang Coba bikin aku rusuh tanya ini sama kamu teman-teman. dulu. Aku cuma pengennya gini loh. Kalian kalau mualaf ini, bagian orang yang mau Saya mualaf bukan ini, mualaf, saya Kristen. nggak ngomong Abang. sama kau, nggak ngomong sama Oh kau. Tuhan Yesus, ini Alkitab, ini buku-buku Kristen, ini Alkitab. Nggak jelas kau. Kok dibilang nggak jelas pula Tuhan? Aku baru naik udah dapat yang begini modelnya. Ampun aku. Kan jadi gila aku mengira kan. Dengarkan apa? Babi, si Ki kita ini nama akunnya itu Oki.
Dia ini Kristen. Jangan kau bilang nggak Kristen. Makanya tadi aku bilang samamu, aku nggak pindah agama. Karena yang ada pada aku ketika aku Kristen, ya itu bukan agama. Karena Yesus datang ke dunia ini tidak bawa Sebenarnya agama gini Kristen. loh, aku malas aku manggil abang samamu sebenarnya. Kenapa? Karena kayak mana ya? Kenapa? Kuperhatikan. Ini menurutku nih. Teman-teman sambil tap-tap layar ini dulu menurutku teman-teman nih. di bawah, sambil tap-tap layar dulu yuk, biar penontonnya naik teman-teman. Kenapa agama kita nih yang ribut? Kenapa? Nah, kan berkali-kali Karena Kristen itu bukan minus agama, dengar dulu kau. Bukan Dengar agama, dulu tapi kau. ajaran. Kata Yesus. Buanglah, kan Bang. Kita bilang. Buanglah bang. Dengar Nggak dulu nih, jelas. nih. Bukan nggak jelas kau apa manusia. Tenang aja kau. Pasti kau nanti sebelum kau membahas tentang agama orang, dengar dulu kau. Kapan ku pernah bahas agama orang? Aku bahas nama Tuhan Yesus, abangku. Kau. Aku baru pulang, baru mandi, mau enak-enak, datang pula kau semprot-semprot aku. Datang pula kau emosi sama Nggak akan aku. percaya aku dengan omongan kau. Iya, nggak usah Tanya kau tadi percaya apa dengan agamamu, aku. Islam kau bilang. Iya, nggak usah kau percaya sama saya. Percaya dengan Alkitab saja. Nggak Tuhan percaya Yesus. aku sama kau. Nggak percaya aku sama kitab Udah lah kok. ya. Dinda babi, Dinda Bukan babi. udah lah ya kau Faruk. Aku mau menyerang kau nih. Udah Biar dulu sadar ya. kau. Iya, abangnya mau diskusi sama si Oki ya, Dinda ya. Udah dulu ya. Ganti dulu pembalutmu lagi datang bulan kau tuh. Kok ganti pembalut? Kok kira gayaku? Kau kadang otakmu nggak ada kau Faruk. Ya nanti kau lanjut lagi berdua. Nanti kau marah-marah lagi sama ya. Bang Baruk nanti. Awak pula kena semprot ya kan, baru awak naik. Dapat aja pasien-pasien yang begitu paruh. Ayolah, aku kurang satu ini. Apa tuh misi aku yang belum tercapai ini. Itu. Kurang Ya, menang jadi PK teman-teman- doang 10 kali. Teman-teman Kristen, misi yang disampaikan jadi ternyata benar. Untuk menyelesaikan kehidupan itu, kita harus menyelesaikan misi yang telah ditetapkan oleh Tok. Harus Betul. diselesaikan. Dan aku ngerasakan itu Bang Baruk. Dari yang akun kedua itu sekarang akun utamaku udah 4 hari, puji Tuhan penontonnya bagus terus. Di atas 1K. Kan, selesaikan misi kan. Betul. Ada yang ngajakin aku, itu ada misi yang disampaikan samamu, selesaikan gitu loh. Kalau kita selesaikan misinya, insya Allah TikTok kita kembali pulih. Tapi Iya. bukan tak mungkin kelak akan sedoben lagi, mungkin. Jadi ngerinya Betul. sekarang sedoben itu teman-teman, bukan fiti sekarang atau fiti setahun yang lalu, fiti 3 tahun yang lalu pun kena. Baru kena. Bisa kena. Makanya kita harus sering scroll itu. Bukan Apa, tok-tok lihat aja, profil- bukan tok-tok profil aja. kita. Bukan tok-tok aja. Kemarin akun Facebookku yang 130.000 follower itu kena tangguhkan sampai sekarang. Itu aku nggak tahu. Kalau tentang aplikasi yang lain aku tidak tahu, gitu loh. Kalau TokTok ini begitu teman-teman. Jadi VT kita 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, bahkan baru pertama kita main TokTok, kalau dia udah hitam dia kena pelanggaran, segera dihapus. Nah, ketika sudah dihapus, kita hapus pun kita kena shadow ban. Kita Tetap shadow kena. ban. Maka datanglah penghimbapa informasi info dari TokTok, kita harus menyelesaikan beberapa misi. Oke, sepakat kita Dinda ya, tema yang kita angkat. 2 arah aja lah, siapapun. jangan 1 arah lah. Hah? 2 arah aja, jangan 1 arah. Santai aja aku. Itu 2 arah aja. Siapa penyesat menurut Quran dan Alkitab aja, gitu aja. Ayo teman-teman, kita ada misi 10 PKPK ya teman-teman ya. 10 kali PKPK teman-teman, kita ada misi itu yang belum kita penuhi ya. Waktunya kurang 5 hari lagi guys. Ayo teman-teman bantu dulu di tap-tap layarnya, bantu dulu posting ulangnya. Yang lain misi kita udah terpenuhi semua teman-teman, tinggal PKPK-nya aja teman-teman ya. Tapi kayaknya ini berat lah ini ya. Itu kayaknya berat nih si Faruk soalnya nih lawan kita nih ya teman-teman ya. Tapi nanti setelah sama Bang Faruk mungkin Bang Oki akan PKPK dulu ya dengan yang bisa kita menangkan dulu minimal 10 kali lah. Karena waktunya tinggal 5 hari lagi teman-teman. Biar akun kita baik ya, bukan berarti Bang Oki di sini cari materi, cari apa. Ini untuk kebaikan akun kita supaya penonton kita tetap stabil tiap harinya.
Teman-teman dikencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman, dikencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang dulu teman-teman ya, biar roomnya aman, roomnya ndak gampang rungkat. Jadi teman-teman, Bang Oki minta maaf kalau setelah diskusi sama Bang Faruk ini nanti Bang Oki harus PK-PK dulu ya. Bang Oki harus PK-PK dulu beberapa kali. Karena Bang Oki mau pulihin akunnya ini. Kurang 10 kali lagi teman-teman. Kurang 1 aja lagi perjalanan live kita itu. Misi dari TikToknya yang belum kita penuhin, kurang 1 lagi guys. Teman-teman semua dikencengin tap-tap layarnya dulu, diposting-posting ulang, di-share-share ulang teman-teman biar roomnya aman. Roomnya tidak gampang rungkat. Ya, tema yang kita angkat sama Bang Faruk siang ini, siapa penyesat menurut Alkitab dan menurut Al-Quran. Kau dapat dari mana pula orang tadi? Kau baru sadar Ki, banyak yang Kristen kayak gitu tuh. Ya banyak juga teman-temanmu yang begitu di Komalkunya, yang langsung ngamuk-ngamuk. Ya banyaknya. Gitu Ada yang begitu, aku dibilang Islam teman-teman, gara-gara aku bernarasi. Astaga, inilah, jangan kita bernarasi itu apa yang tertulis di dalam Alkitab saja, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Itu yang ada di dalam Alkitab aja kita narasikan itu. Dan itu juga tidak membuat Yesus itu tidak menjadi Tuhan. Tuhan Yesus tetaplah Tuhan dan Juru Selamat teman-teman. Bang Faruk lah duluan, ini kan temamu. Jadi kau nanti closing statementnya terakhir. Bang Sabarudin, ahlan wasalan Bang. Lama nggak nampak Bang Sabarudin ini. Oke teman-teman ya, kita mulai teman-teman ya. Bang Plus 62, barakatuh. Oke, silakan Bang Faruk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan buat semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sepakat teman-teman ya. Tema yang kita angkat, saya catat ini ya. Penyesat. Ya. Siapa penyesat dalam Quran versus Bible. Nah, kalau di dalam Al-Quran ya, penyesat yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu adalah sibilis. Karena di dalam Quran surah Shad ayat 82 sampai dengan 83, sibilis itu telah bersumpah akan menyesatkan manusia setelah dia membangkang dari perintah yang ditetapkan Allah pada dirinya dia untuk sujud kepada Adam. Kisah itu ya tertulis di dalam surah Shad ayat 82 sampai 83. Sibilis menjawab, demi kemuliaanmu. Bayangkan nih sibilis ini teman-teman. Sibilis aja setelah dia membantah kepada Tuhan, kepada Allah, dia masih mengatakan demi kemuliaanmu. Gitu loh. Orang kafir sekarang Allah diolok-olok sama dia. Berarti kan orang kafir zaman now itu lebih parah daripada sibilis. Udah kafir mengolok-olok Allah lagi dan para nabi, gitu loh. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku di sini siapa? Aku di sini sibilis. Jelas dalam surat Shad ayat 82 sampai 83. Kecuali kata Allah, kata sibilis di sini. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi yang bisa disesatkan oleh sibilis ini yang bisa disesatkan oleh sibilis ini adalah mereka-mereka hamba-hamba Allah yang tidak patuh dan tunduk kepada Allah. Gitu loh. Maka karena sibilis sudah bersumpah seperti itu, maka ketika Allah ingin menunjukkan kekuasaan dan juga keagungannya, Allah menetapkan hukuman bagi orang kafir. Apa hukuman bagi orang kafir? Allah mengutus sibilis ini tadi untuk menghasut orang kafir, orang kafir agar benar-benar melakukan kejahatan. Itu sebagai hukuman atas diri mereka, gitu loh. Itu sebagai hukuman atas mereka orang-orang kafir. Karena apa? Karena sebelumnya diutus para nabi dan rasul. Diutus Musa, dibantah. Diutus Zakaria, diingkari. Diutus Yahya, didustakan.
diutus Isa, dibantah, diutus Nabi Muhammad SAW, dibantah, diolok-olok. Nah, karena perbuatan orang kafir ini yang menolak para nabi dan rasulnya, maka Allah memberikan hukuman kepada mereka. Apa hukuman bagi mereka? Dijadikan si iblis itu sebagai teman mereka. Karena apa? Karena antara si iblis, karena keinginan si iblis dengan keinginannya orang-orang kafir itu sama. Apa itu keinginan dari orang kafir? Menghadirkan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah itu sendiri. Silakan ya. Sementara di dalam Al-Quran saya tidak temukan narasi dalam Quran di mana Allah berkata si penyesat itu adalah mereka-mereka yang sholat, si penyesat itu adalah mereka-mereka yang berzakat, si penyesat itu adalah mereka-mereka yang puasa, si penyesat itu adalah mereka-mereka yang menunaikan haji ataupun umroh. Nggak ada. Tapi ketika Bang Faruk di Kristen dulu, Yesus berkata si penyesat itu adalah mereka yang memakai namaku. Siapa yang memakai namanya? Islam dengan Kristen, Kristen. Si penyesat itu yang mengaku-ngaku bertemu dengan aku. Siapa yang mengaku-ngaku ketemu sama Yesus? Antara Paulus dengan Nabi Muhammad SAW. Paulus. Si penyesat itu yang mengaku akulah dia. Siapa sosok di dalam KPR 9 nomor 3-5 yang bertemu dengan Paulus? Apakah dia mengaku-ngaku Yesus? Mengaku-ngaku Yesus. Dan nasihat terakhir dari Yesus, apa kata Yesus? Janganlah kau mengikuti dia. Jangan ikuti dia, kata Yesus. Kalau ada datang orang memakai namaku, jangan kau percaya. Kalau datang orang mengaku-ngaku mengaku-ngaku diri dia adalah aku, kata Yesus, jangan kau percaya. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, apa kata Yesus? Jangan kau ikuti dia. Datanya lengkap. Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 sampai 5, Matius 23 nomor 20 sampai dengan 24. Di mana lagi? KPR 9 nomor 3 sampai dengan 5. Silakan kamu narasikan di dalam Biblemu, siapa sih penyesat menurut Yesus di dalam Biblemu? Ya. Siap. Berapa penontonmu Bang Faruk? 1,1. 1,1. Aku di sini cuma 500, tapi nggak ada giftmu ya di sebelah ya. Nggak ada teman-teman. Nggak ada teman-teman Muslim lagi yang mau support kau kayaknya. Teman-teman Muslim ini sudah aku bilang, bantu aja lah si Oki, biar menang 10 match, biar sembuh si dobenmu. Kok nggak mau? Iya. Karena Itu ku panas-panasin biar mereka ngegip kau lah. Si doben itu harus 10-0. Dalam 10 match kau nggak boleh kalah sekalipun. Mending meskipun kau udah kalah menang 8, di match ke-9 kau kalah balik 0 lagi. Gak terhitung dia. Harus 10-0. Itu yang kau alami kemarin. Tapi kalau kau mau, silakan. Kau yang mancing ya spenderku ya, silakan. Nah, terimalah. Ya, teman-teman semua, shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman. Memang hari ini kita ada tantangan dari TikTok ya, teman-teman ya, untuk menghilangkan shadow ban kita supaya akun kita 1 minggu ke depan aman lagi, teman-teman. Itu kita harus PK menang 10-0, guys. Ya, makasih Kak Mimosa, terima kasih banyak. Oke. Sekarang kita berbicara tentang penyesat ya. Penyesat menurut Alkitab dan Al-Quran tidak ada tendensi untuk menghujat, tidak ada kata-kata hinaan, teman-teman. Semua di sini adalah murni berdiskusi menggunakan data dan dalil. Matius pasal 24, makasih kami Mosa. Matius pasal 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, banyak orang Kristen. Ya, ada juga beberapa pendeta yang tiap hari memberitakan nama Tuhan Yesus, tetapi ketika hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka dia tidak pantas untuk kerajaan surga. Dan itu adalah penyesat di dalam iman Kristen. Matius pasal 24 ayat yang ke-24, sebab Mesias-Mesias palsu atau nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, banyak juga teman-teman yang mengaku sebagai Mesias, yang mengaku dikaruniai terus menyesatkan banyak orang pilihan.
Nah, sekarang kita masuk kepada temanya. Apa sih ciri-ciri penyesat itu? Apa sih ciri-ciri nabi palsu itu di dalam Alkitab terkait dengan Matius pasal 24 ayat yang ke-24? 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Nabi-nabi palsu itu hidup berdasarkan hawa nafsunya. Apakah itu merujuk kepada orang Kristen? Jelas tidak, teman-teman. Kenapa? Karena orang Kristen tidak hidup berdasarkan hawa nafsunya. Menikah lebih dari satu nggak boleh. Ya, di surganya tidak ada yang macam-macam. Tuhan Yesus jelas mengatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tuhan Yesus mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas data-datanya di dalam Alkitab. Sekarang kita lanjut 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga. Karena serakahnya nabi-nabi dan guru palsu itu, teman-teman, mengajarkan ajaran sesat yang membinasakan dan memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Cerita-cerita isapan jempol itu adalah cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan melalui fakta dan sejarah. Atau bisa dikatakan, teman-teman, itu adalah hasil dari halusinasi si nabi dan guru palsu. Ya, jadi cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan melalui sejarah itu adalah cerita-cerita hasil halusinasi si guru dan nabi palsu yang tertulis di dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi. Ingat, nabi palsu itu adalah seorang pemimpi, teman-teman, di dalam ayat Alkitab. Mungkin karena dia bermimpi terus dia memasukkan cerita-cerita isapan jempol yang mengajak kita, mengajarkan kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Makasih kami Moisa, makasih banyak. Ya, jadi berbicara tentang ajaran penyesat, Alkitab sudah menubuatkannya, Alkitab sudah menuliskannya secara terperinci. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, teman-teman, apakah Tuhan kita pernah menyesatkan kita? Oh, jelas enggak. Ya, terkait nanti mau dibawa ke dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11. Di situ sebenarnya Tuhan tidak menyesatkan, tetapi membiarkan orang tersesat. Dibiarkan orang tersesat karena apa? Di dalam iman Kristen kita ini punya yang namanya free will. Kau mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus, jelas-jelas Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Atau teman-teman mau mengikuti ajaran nabi-nabi dan guru palsu. Makasih kami Mosa, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan di dalam iman Kristen. Teman-teman fokus di tab-tab layar dulu, posting-posting ulang dulu teman-teman. Biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Kita ambil kemenangan 10-0 sama Paruk Sianipar ya. Kalau bisa. Itu. Makasih buat teman-teman yang udah support buat kami Mosa. Terima kasih banyak. Silakan. Yuk teman-teman, di titik layarnya teman-teman ya, diisi WL-nya saja teman-teman ya, WL aja diisi teman-teman. Oke, sedikit pun dari narasinya Oki ketika berbicara tentang si penyesat ya, ingat tema kita penyesat ya, bukan nabi palsu. Ya, makanya saya bilang Oki kalau berdiskusi fokus, kita fokus tentang siapa penyesat di dalam Al-Quran dan siapa penyesat di dalam Bible. Ya, jangan berbicara melebar kepada nabi-nabi palsu gitu loh, karena nggak bisa, nggak etis. Kalau kita berbicara tentang nabi palsu, bagaimana kita compare antara nabi palsu menurut Al-Quran dengan nabi palsu menurut Kristen? Sementara Kristen nggak punya nabi yang asli. Bagaimana kalian Kristen bercerita tentang nabi palsu sementara kalian sendiri nggak punya nabi? Cemana? Seseorang boleh berbicara tentang yang palsu kalau dia punya yang asli gitu loh. Nah, kalian tidak punya asli tapi cerita tentang yang palsu, kan gila namanya itu. Tapi sebenarnya penyesat ya. Setelah narasi yang kita dengarkan dari Dinda Oki tadi, tidak satu pun ayat di dalam Al-Quran, di dalam Bible dia mengatakan si penyesat itu nabi yang datang dari Arab, tidak ada.
Si penyesat itu yang mengaku Tuhannya adalah Allah, tidak ada. Si penyesat itu adalah mereka-mereka yang sholat, tidak ada. Si penyesat itu adalah mereka-mereka yang bersunat, tidak ada. Si penyesat itu adalah mereka-mereka yang berzakat, tawaf dan juga haji bahkan umroh, tidak ada. Tapi data jelas di dalam Bible kalian, dalam Lukas 21 nomor 8, kata Yesus, waspadalah terhadap si penyesat yang akan datang menjumpai kamu, menemui kamu, yang memakai namaku dan mengaku-ngaku aku adalah dia. Siapa yang memakai nama Yesus yang datang ke dunia ini sebagai nama, yang menjadikan nama Yesus sebagai nama Tuhannya? Kristen. Siapa yang datang mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus? Dia dikompil antar kisah Paulus dengan Nabi Muhammad SAW. Pauluslah yang mengaku-ngaku bertemu sama sosok yang mengatakan dirinya adalah Yesus. Sementara Nabi kami ketika di Gua Hiro, dia tidak mengatakan bertemu dengan Yesus, tidak ada narasi dia mengatakan bertemu dengan Yesus. Bahkan dalam Matius 23 tadi, 24 tadi, nomor 4 sampai 5 jelas dikatakan Yesus yang datang memakai namaku dan janganlah kau mengikuti dia, Matius 23 sampai 24. Gitu loh. Terus kau bilang itu pendeta-pendeta, jangan dulu lah kau tumbalkan pendeta ki. Aduh. Cepat kali pendeta yang kau tumbalkan. Di zaman Yesus belum ada pendeta. Bahkan di zamannya Paulus itu nggak ada pendeta. Kata pendeta itu berasal dari agama Hindu. Gitu loh. Bukan dari Kristen. Itu tidak berbicara tentang pendeta. Siapa yang datang memakai nama Yesus Kristen? Terus kau membawa data 2 Petrus nomor 2 sampai 2 Petrus 2 nomor 3. Yang di situ dikatakan ya, nih. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cerita-cerita isapan jempol mereka. Cerita-cerita isapan jempol yang pernah ada di atas bumi ini yang paling konyol adalah cerita tentang kematian Tuhan. Itu cerita isapan jempol. Saking isapan jempolnya cerita itu nggak pernah ya Marvel, film terbesar di Hollywood, memfilmkan Tuhan meninggal. Baca dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Kalian diberitakan untuk menyampaikan kematian Tuhan. Siapa di antara Islam dengan Kristen yang memberitakan tentang kematian Tuhan? Kristen. Kena lagi ki Kristennya ditampar sampai pakai Bibel. Kataku, siapapun yang memberitakan Tuhan meninggal, ya di negara manapun pasti dikatakan orang udah gila ini. Tuhan katanya meninggal, dia udah gila. Kenapa? Dengarkan Dinda, ketika kita naik pesawat terbang saja, tiba-tiba ada pramugari mengatakan, bagi para penumpang penerbangan ini, harap tetap waspada dan tetap tenang, karena pilot kita baru meninggal dunia. Satu pesawat ini akan panik, karena mereka tahu setelah pilot meninggal, mereka pun meninggal. Jadi tolong fokus Dinda ya, diulangin lagi prolognya. Siapa penyesat menurut Yesus di dalam Bible kalian? Menurut Yesus ya. Yang saya tanyakan menurut Yesus, bukan menurut kitab Tauratnya Yahudi. Siap, silakan. Ya, makasih kami menguasai, makasih teman-teman yang lain. 2-0 ya. 2-0. Ya, Bang Baruk, tema kita adalah penyesat. Aku nggak tahu ketika aku membawakan 2 Petrus pasal 2, 2 Petrus pasal 3, kenapa Bang Faruk tiba-tiba tersinggung sih? Aku nggak tahu kenapanya. Ya, aku sedang tidak berbicara tentang nabi manapun. Aku sedang tidak berbicara tentang agama manapun. Saya cuma menjelaskan ayat Alkitab. Makasih kami makasih Bang Albert ya. Kenapa Bang Faruk tersinggung? Itu yang aku bingung. Oke, saya mau bawa dulu di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah datang mendekat dengan mulutnya
dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan pula ada yang tersinggung. Ya, ketika saya membawa Yesaya 29 ayat 13, ibadahnya hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan ada yang tersinggung. Ya, jangan ada yang tersinggung. Aku minta tolong aja jangan ada yang tersinggung ya. Ini yang kedua, yang ketiga. Saya mau tanggapi dulu. Oke, tema kita adalah penyesat. Kenapa merujuk kepada nabi palsu? Loh, yang menyesatkan itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi, adalah orang-orang yang mengaku sebagai guru, yang mengajarkan kita ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu adalah penyesat di dalam iman Kristen. Makanya saya masuk kepada nabi-nabi dan guru palsu. Seperti itu Bang Faruk. Ya, karena mereka lah yang menyesatkan kita, membuat kita tidak percaya kalau Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mana datanya? Saya bukakan dulu. Saya bukakan dulu data dan dalilnya ya. Teman-teman fokus di tab-tab layarnya dulu teman-teman. Boleh sampai 100k dulu ya. Nih, kutunjukkan nih datanya. Oke. Nabi-nabi dan guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran apa? Pengajaran-pengajaran sesat. Makanya saya bawa nabi-nabi dan guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dor, selamat datang di kebenaran. Siapa teman-teman yang menyangkal Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa? Alkitab sudah menuliskannya. Itu adalah seorang penyesat. Itu adalah ajaran kesesatan Bang Faruk menurut Alkitab. Ya, saya tidak membahas manapun nih. Mohon maaf aja, saya nggak membahas yang manapun ya teman-teman ya. Saya cuma menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat teman-teman. Bang Faruk tadi bernarasi begini, yang saya catat narasinya. Tidak ada ayat di Alkitab mengatakan penyesat adalah nabi di tanah Arab. Kenapa pula kok ngomong begitu? Memang saya ada ngomong penyesat itu nabi di tanah Arab? Nggak ada. Nggak ada saya ngomong begitu Bang Faruk. Tetapi saya mau bandingkan. Ketika Faruk tadi mengatakan Rasul Paulus teman-teman. Tidak ada di dalam Quranmu mengatakan Rasul Paulus adalah penyesat. Buktikan kepada saya. Ada nggak ayat Al-Quran yang mengatakan kalau Rasul Paulus itu adalah penyesat? Saya cuma mengikuti narasi Bang Faruk Sianipar. Dan saya mohon ya teman-teman di bawah juga kita fokus kepada temanya. Saya cuma menyampaikan konteks di dalam Alkitab tanpa saya menyerang iman manapun ya, menyerang nabi manapun, nggak ada. Saya cuma membacakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya cuma mau bertanya sama Bang Faruk Sianipar. Bang Faruk tadi kan bertanya begini. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan penyesat adalah nabi di tanah Arab. Makasih kami Mimosa, makasih Bang Billy, terima kasih banyak ya. Saya cuma mau ayatnya di dalam Quran. Ketika Bang Faruk tadi mengarahkan segala sesuatunya kepada Rasul Paulus. Aku nggak tahu ya apa salah Rasul Paulus ini teman-teman. Ya, aku nggak tahu apa salah Rasul Paulus ini. Coba tunjukkan ayat di dalam Quran yang mengatakan kalau Rasul Paulus itu adalah penyesat, atau hadis lah, Al-Quran dan hadis. Kenapa kok tiba-tiba segala sesuatunya diarahkan kepada Rasul Paulus gitu loh? Coba, kalau memang ajaran Rasul Paulus ini adalah ajaran yang sesat, coba tunjukkan ciri-ciri ajaran yang sesat di dalam Quran maupun hadis. Silakan. Makasih kami Mosa, makasih Bang Billy, makasih teman-teman yang udah tap-tap layar. Monggo silakan. Ayo teman-teman, 5 kali lagi ya teman-teman ya. 5 kali lagi guys, biar selesai guys. Ini kita. Jadi biar Bang Faruk ajarin ya si Oki itu tentang tata cara berdiskusi. Ya, tata cara berdiskusi itu gini Dinda. Ya. Kalau kamu mau menyatakan sesuatu tentang sesatnya di dalam Islam, maka dalil yang kau gunakan Al-Quran. Karena yang kami percaya Al-Quran. Kan gitu.
apapun yang kau ceritakan di dalam kitabmu itu tidak akan di dalam Bibelmu itu tidak akan mempengaruhi kami. Itu loh, karena kami nggak percaya Bibel kalian. Begitu juga dengan kami. Ketika kami mau menyatakan siapa penyesat, kan gitu di dalam Al-Qur'an untuk mencerminkan atau mematahkan kepercayaan kalian, itu nggak adil. Karena apa? Karena kalian nggak percaya Al-Qur'an. Kalian nggak percaya Al-Qur'an. Buat apa Allah membuat di dalam Al-Quran Paulus itu si penyesat? Bibel kalian sendiri mengatakan dia penyesat, kok cemana? Semua ciri-ciri penyesat yang dikatakan Yesus dalam Bibel kalian itu mengarah pada Paulus. Tapi Bibel kalian tunggingin. Kalian tolak Bibel yang menyatakan kesesatan Paulus aja pun kalian bantah. Ngapain pula kau minta di dalam Al-Quran? Kan gak nyambung. Kan gitu. Kenapa Ki? Yang pertama, Yesus berkata, waspadalah terhadap orang-orang Farisi. Yesus gak berkata waspadalah terhadap orang Arab. Tapi dikatakan Yesus waspadalah terhadap orang-orang Farisi. Apakah Paulus Farisi? Ya, dia mengaku dirinya adalah Farisi. Yang kedua, Yesus berkata, kalau ada yang berkata kepadamu, lihat aku melihat Mesias di sana, Mesias di sini, apa kata Yesus? Jangan kau percaya dan jangan kau ikutin dia. Di antara Nabi Muhammad SAW dengan Paulus, siapa yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsyik? Paulus. Berarti siapa sih penyesat kata Paulus? Kata Yesus, Paulus. Dan Yesus sudah bilang, jangan ikutin dia. Jangan ikutin Paulus. Lah Kristen malah ngikutin Paulus. Ini gimana? Ini data Bibelmu loh, tapi kau tunggingin. Yesus bilang jangan ikutin dia, malah ngikutin Paulus. Yang ketiga. Ciri dari si penyesat kata Yesus lagi yang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya dalam kiprahnya untuk menyampaikan kesesatan? Paulus. Di mana datanya itu? Dalam Roma 14 nomor 9. Pauluslah yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak melakukan hal itu. Gitu loh. Berarti si penyesatnya siapa? Kata Yesus, Paulus. Yang keempat, data kau kasih dalam 2 Petrus 2 nomor 3. Gitu loh. Ciri si guru palsu itu yang menceritakan cerita tentang isapan-isapan jempol belaka. Cerita isapan jempol yang paling dahsyat yang pernah terjadi di atas bumi ini itu dalam 1 Korintus 11 nomor 26. Siapa yang memberitakan tentang kematian Tuhan? Paulus. Untuk apa kau minta data dalam Quranku tentang kesesatan Paulus ketika Bibelmu sendiri secara gamblang menyatakan Paulus itu sesat? Cuman lu percuma aku kasih data dalam Quranku, sementara Bibelmu sendiri kau tunggingin. Ketika Yesus berkata dalam Bibel kalian, waspada terhadap si penyesat yang akan menemui kamu, yang memakai namaku dan mengaku-ngaku akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Semua mengarah kepada Paulus. Kau katakan nama Yesus, nggak percaya aku Yesus. Kalau ada yang mengaku-ngaku bertemu sama aku, jangan kau percaya dan jangan kau ikutin dia. Kata Yesus dalam Bibel kalian, Matius 24 nomor 4 sampai dengan 5. Apa kalian bilang lagi sama Yesus? Nggak percaya aku Yesus. Yesus yang berbicara dalam Bibel kalian saja kalian bantah dan kalian tidak percayai. Buat apa kau mengemis lagi data di dalam Al-Quran, Dinda? Buat apa? Nah, pertanyaan saya nih, Dinda. Di mana datanya si penyesat itu mengajarkan di luar dari Bibel? Tadi kau bilang kan, ciri dari si penyesat itu yang mengajarkan sesuatu di luar dari Alkitab, kau bilang. Tolong tunjukkan datanya. Di mana Yesus pernah berkata ciri dari penyesat itu yang mengajarkan di luar dari Bibel? Karena Yesus sendiri nggak kenal Bibel loh. Percaya dong, diberkatilah bangsa Barudin. Nggak jadi si Oki bebas dari si Doben. Gak apa-apa teman-teman. Gas. Tenang guys. Aman. Balik lagi ke satu. Harus balik lagi ke
pertama. Itu udah nol semua itu. Balik lagi Oke. dari satu dunia. Ya, jadi dengan jelas saya mengatakan di dalam dua Aku ngelek nggak ini? aman. Boleh di mute ya. Kok patah-patah? Oke, siap. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, teman-teman, itu jelas dikatakannya. Penyesat itu adalah orang-orang yang menolak Tuhan itu datang untuk menyelamatkan. Itu sudah ayatnya, sudah saya katakan. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 jelas dikatakannya. Sebab pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, ketika mereka mati dalam kebinasaan, berarti Bang Faruk dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Itu kami Mosa, terima kasih banyak. Ya, itu jelas 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Jelas datanya Bang Faruk. Alkitab sanggup menjawab setiap pertanyaan dari kalian. Pakai data, pakai dalil. Teman-teman, Bang Faruk dari tadi mengatakan, loh, Oki, Paulus sendiri penyesatnya yang ada di dalam Bible. Siapa yang mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus? Rasul Paulus. Itu memang Rasul Paulus ketika perjalanan ke Damsyik, ya, dia memang bertemu Tuhan Yesus, makanya dia bertobat. Ya, Galatia pasal 9 ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat yang keempatnya, ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang keenam, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Untuk mengetahui kalau Rasul Paulus itu benar-benar berbohong atau tidak, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pengajaran-pengajaran dari Rasul Paulus itu menghasilkan buah-buah yang baik di dalam iman kekristenan. Itu. Jadi Tuhan Yesus tidak berbicara dusta. Ya, Rasul Paulus tidak berbicara dusta, mohon maaf. Ya, itu cuma tuduhan paruksianipar. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, mustahil sekali ya Alkitab itu menciri-cirikan penyesat, terus penyesatnya itu yang menulis itu sendiri. Mustahil. Nggak ada logikanya yang bisa dimasukkan ke situ, nggak ada. Itu mustahil, Bang Faruk. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, berkali-kali aku bilang, teman-teman ya, Alkitab, makasih kami Mosa, makasih banyak. Alkitab itu menuliskan tentang penyesat. Ya, diciri-cirikannya. Aku nggak tahu ya Bang Faruk. Dari tadi Bang Faruk kok baper. Dari tadi Bang Faruk kok tersindir. Sampai Bang Faruk tadi bernarasi begini, teman-teman. Kalau kamu mau mengatakan tentang sesatnya Islam, maka gunakan Quran. Bang Faruk, aku nggak bilang agamamu sesat. Nggak ada. Aku nggak pernah ngomong sama sekali agamamu sesat, Bang Faruk, mohon maaf. Kenapa Bang Faruk merasa tersindir? Kenapa Bang Faruk merasa baper? Aku bingung. Saya cuma membaca konteks di dalam Alkitab. Tapi kok Bang Faruk kesindir? Sampai Bang Faruk ngomong begitu. Aku catat loh narasi dari Bang Faruk, ya. Kenapa? Kenapa Bang Faruk tersindir? Gitu. Kenapa Bang Faruk tersindir? Kalau Bang Faruk ingin membuktikan Rasul Paulus itu adalah penyesat, Bang Faruk ingat ya, nabi-nabi palsu di dalam iman Bang Faruk itu kalau nggak salah nabinya itu akan datang setelah Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup. Jadi seandainya itu pun diarahkan kepada Rasul Paulus, itu enggak. Ya, itu tidak mengarah juga kepada Rasul Paulus. Tapi tolong ya, aku mau minta tolong sekali. Diskusinya jangan baperan ya. Aku Bang Faruk ngomong apapun dari tadi aku nggak baper loh. Aku biasa aja. Ya, aku biasa saja. Nah sekarang masuk Bang Faruk. Ini aku udah mulai naik tingkat 1 ini Bang Faruk ya. Aku masuk gigi 1 nih. Aku masuk gigi 1 nih. Sekarang kita udah mulai buka-buka data ya. Pegangan.
Oke, sebentar teman-teman. Aku minta Faruk jujur aja. Oke, habis waktunya. Habis ini aja teman-teman. Gak apa-apa, kita nggak bertanya dulu teman-teman ya. Makasih kami Mosa. Makasih teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Faruk. Oke, pertanyaan kita belum dijawab sama Oki ya. Pertanyaan kita tadi saya tanya sama si Oki. Ketika kau menarasikan bahwasanya ya penyesat itu adalah mereka-mereka yang mengajarkan di luar dari Bible. Saya minta tadi datanya. Ternyata si Oki tidak berikan datanya ya. Berarti apa yang disampaikan Oki itu omon-omon belaka atau mungkin dia lupa bertanya ya. Lupa dia menjawabnya karena mungkin ya tekanan dari Bang Faruk itu semakin membuat dia terpojokkan. Yang kedua, Oki sudah mengakui Bible dia tidak pernah menceritakan bahkan mengarahkan si penyesat yang dimaksud Bible itu mengarah kepada Islam. Tidak pernah. Berarti harusnya diskusi kita sudah selesai. Termasuk Yesus sendiri tidak pernah menceritakan atau menyampaikan ciri-ciri penyesat itu mengarah kepada Islam atau Nabi Muhammad SAW. Berarti harusnya diskusinya udah selesai. Kan selesai kan? Nah, sekarang saya tanggapin. Oki membawa ketika berbicara tentang si penyesat 1 Korintus 1 nomor 18. Dalam 1 Korintus 1 nomor 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Memang merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sekarang saya tanya, Maria ibunya Yesus sudah binasa atau masih hidup? Sudah binasa. Murid-muridnya Yesus udah binasa atau masih hidup? Sudah binasa. Paulus sendiri, apakah masih hidup? Apa sudah binasa? Sudah binasa. Berarti mereka semua itu adalah orang-orang bodoh menurut logikanya Oki berdasarkan 1 Korintus 1 nomor 18. Kalau kalian teman-teman Kristen mempercayai cerita tahayul dan karangannya Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 yang dia mengklaim diri dia bertemu dengan Yesus, kalian harus terima konsekuensi ternyata Yesus berbohong dalam Matius 23 nomor 39. Kenapa? Itu adalah firman terakhir, perkataan terakhir yang dikatakan oleh Yesus sesaat sebelum dia diangkat ke langit. Sebelum Yesus diangkat ke langit, Yesus itu berkata, mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia di dalam nama yang datang dalam nama Tuhan. Yesus berkata, mulai sekarang kalian gak akan ketemu aku lagi loh. Sampai nanti tiba saatnya ketika aku datang, kalian berkata kepada aku, diberkatilah dia di dalam nama Tuhan. Ketika Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 mengklaim dirinya bertemu sama Yesus, adakah narasinya Paulus berkata diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan? Gak ada. Gak ada. Kalau kau berpegang kepada itu dan kau percaya apa yang dikatakan Paulus itu adalah sebuah kebenaran, berarti Yesus telah berbohong dalam Matius 23 nomor 39. Ketampar lagi teman-teman Kristen. Makanya saya bilang, ketika teman-teman Kristen berupaya untuk menipu dan memanipulasi data, apologi Islam menampari apologi Kristen dengan bibelnya. Ketepuk, meninggal. Data Bible kalian sendiri, barakallahu fikum abang-abangku, jazakallah khair. Data kalian sendiri yang menyatakan hal seperti itu, gitu loh. Karena apa? Ya, yang ditemui oleh Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Dinda, ya, itu dalam bentuk cahaya. Maria ibunya Yesus nggak pernah melahirkan cahaya, nggak pernah melahirkan cahaya. Dan di dalam sekitar Korintus 1 Korintus di dalam 2 Korintus 11 nomor 10 kalau Bang Faruk nggak salah ya, itu iblislah yang datang ke dunia dalam bentuk cahaya. Iblis
dalam bentuk cahaya, dan itu dibenarkan oleh Paulus dan dibenarkan oleh Yesus di dalam kitab Galatia. Di dalam kitab Efesus di dalam kitab Filipi. Kan gitu. Nah, ketika cahaya menyerupai, ketika iblis datang ke dunia merupai cahaya, dan Paulus bertemu Yesus dalam bentuk cahaya, berarti yang ditemui oleh Paulus siapa? Si Bilis. Kalau lihat, saya masih minta datanya ya. Ingat pertanyaan saya, di mana datanya? Dalam Bible dikatakan si penyesat itu yang mengajarkan di luar Bible. Kalau nggak ada, bilang nggak ada, Dinda ya. Kedua kalinya saya tanya ahli seru. Oke, siap. Silakan. Jangan sampai saya tamparin lagi dengan Bible ya. Oke, siap. Ya, teman-teman, boleh diterima dulu. Aku nggak tahu ya, Bang Faruk ya. Jelas-jelas Aku yang ngelek atau kau yang ngelek? Patah-patah loh. Kau yang nge-lag dari tadinya. Aku aman ya, teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen, aku aman ya di bawah ya guys, aman ya. Bang Oki aman ya teman-teman ya. Aman, Bang Faruk yang nge-lag dari tadi. Ya, Bang Faruk. Yang pertama saya mau katakan begini. Alkitab itu berisi ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, jelas ketika ajaran itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan para muridnya, maka itu adalah penyesat. Makanya saya katakan 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, itu adalah penyesatnya Bang Faruk Sianipar. Ya, itu datanya jelas. Itu datanya. Mau diterima silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Itu. Oke, teman-teman, yang kedua, apologet Kristen itu memanipulasi data dan diluruskan sama apologet Islam, kata Faruk. Ya, itu kata Faruk teman-teman. Tapi yang suka pelintir-pelintir ayat Alkitab, Yesus menjanjikan 100 istri, Yesus tidak disalibkan. Kami orang Kristen lah yang ada di sini yang meluruskannya, bukan Bang Faruk. Jadi jangan suka klaim-klaim ya. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, Bible tidak pernah mengatakan Rasul Paulus itu Bang Faruk, Bible itu tidak pernah mengatakan Rasul Paulus itu penyesat. Ya. Terus kalau Bang Faruk bertanya di dalam Galatia pasal 9 ayat yang ketiga, masalah tentang Rasul Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Jelas datanya di dalam Alkitab. Bang Faruk Sianipar. Itu narasi saya yang ketiga teman-teman. Sekarang narasi yang keempat. Bang Faruk, aku nggak tahu kenapa dari tadi Bang Faruk tersindir. Ya, sampai Bang Faruk tadi ngomong, teman-teman, Oki sudah mengakui kalau apapun yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu tidak mengarah kepada Islam. Kenapa lagi Bang Faruk tersindir? Kenapa Bang Faruk ketakutan itu mengarah? Saya cuma membacakan ayat Alkitab, kenapa banyak yang tersindir teman-teman? Kenapa sih? Aku cuma membaca Alkitab loh Bang Faruk. Kenapa Bang Faruk dari tadi seakan-akan ingin mengatakan, saya bukan penyesat, saya bukan penyesat. Itu loh, narasi Bang Faruk tentang Alkitab dari tadi, itu tidak membuat saya tersindir, saya biasa saja loh. Itu loh. Kalau memang Rasul Paulus bukan penyesat, ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang benar, kami memang bukanlah seorang penyesat, makanya saya biasa aja. Yang saya bingung kenapa Bang Faruk tersindir. Gimana ini masih kuat kayak ini diskusinya? Kalau tiap match merasa tersindir terus, aku jadi nggak enak Bang Faruk. Itu loh. Bang Faruk masih kuat atau enggak? Pertanyaannya itu. Karena tersindir terus teman-teman, sampai dia ngomong,
Oki sudah mengakui kalau memang itu tidak mengarah kepada Islam. Betul saya katakan. Saya tidak pernah mengatakan apa yang dituliskan Alkitab itu mengarah kepada ajaran Bang Faruk Sianipar. Betul. Tetapi yang aku bingung, kenapa Bang Faruk tersindir? Tolonglah. Aku nggak mau Bang Faruk. Kalau kita diskusi baperan-baperan begini gimana sih? Dikit-dikit bawa Islam, dikit-dikit bawa Nabi Muhammad. Gimana? Gimana kita mau diskusinya begini? Tolong. Ini aku nggak bertanya dulu lah. Aku mau lihat narasi Bang Faruk 5 menit ini dulu lah. Ya, tersindir atau enggak ini dia? Tersindir atau enggak? Coba, silakan. Bang Faruk, penontonmu berapa? Sebentar. Penontonmu berapa? 2K. 2K. Cuman 1,9 koinnya. Ini apa nggak tahu diri tuh? Udah bilang kami mau bantu kau. Aku mau Udah bantu kau 6 dengan lah. 10 Masuk. kosong. Udah 6. Udah bertambah, udah 6. Udah masuk, tinggal 4 lagi. Santai. Bertambah dia. Udah 6. Oke. Gitu. Teman-teman, Terimalah. Saya bilang teman-teman, sebenarnya dari awal tadi diskusi kita ini udah selesai, gitu loh. Bahkan dari gestur dan narasi-narasinya Oki itu sudah kelihatan. Dia sudah tidak mampu lagi bertarung, dia sudah tidak mampu lagi untuk berdiskusi. Ya, hakikat diskusi itu, perdebatan itu Ki, memang kau harus buktikan. Lawan diskusimu itu sesuai dengan dalil yang kau sampaikan, memang begitu. Makanya dalam dunia diskusi harus ada teknik menyerang, counter menyerang. Ini kok kapan menyerangnya? Selesai ya diskusinya. Sementara dari tadi kau udah babak belur gitu. Kalau kau bilang Bang Faruk tersindir, bukan tersindir, tapi Kristen merasa ditelanjangi. Semakin panjang diskusi ini, maka teman-teman Kristen semakin ditelanjangi, goyang imannya, bahkan gempa imannya. Aduh mak, gini rupanya Kristen, gitu. Terbukti gitu loh. Nah, perlu kau pahamin Dinda, ya. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus jelas berkata ini, ciri dari si penyesat itu 2 hal. Memakai nama Yesus, mengaku-ngaku dirinya adalah aku, kata Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya? Siapa yang dalam syiarnya memperkenalkan Yesus sebagai nama Tuhan? Paulus dan Kristen. Siapa yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Paulus. Semua mengarah kepada Paulus. Terus kau bilang, bagaimana mungkin kalau dia yang si penyesat? Kenapa dia bercerita tentang si penyesat? Kapan Paulus bercerita tentang si penyesat, Dinda? Kapan Paulus berbicara tentang tanda-tanda si penyesat? Paulus gak pernah berkata tanda-tanda tentang si penyesat. Karena di dalam suratnya, ya, si Paulus itu haus validasi. Di dalam setiap surat-suratnya, Paulus itu haus validasi. Validasi apa? Validasi atas segalanya. Satu-satunya rasul yang mengangkat dirinya sendiri, yang memvalidasi dirinya sendiri, itu adalah Paulus. Makanya dibilang Paulus itu rasul dewe. Paulus itu rasul dewe. Dia yang ngangkat dirinya sendiri, dia yang mengklaim persaksiannya sendiri, dia yang menceritakan kisahnya sendiri, dia yang mengatakan dirinya sendiri. Ya rasul dewe cuman. Nah, sekarang Dinda, ya, kau sudah akui tadi di dalam Bible-mu tidak pernah menyatakan, ya, si penyesat itu adalah mereka-mereka yang tidak hidup atau tidak mengajarkan di luar dari Bible. Adalah mereka-mereka mengajarkan di luar dari Bible. Nggak ada datanya, Kak? Tidak ada datanya. Gitu loh. Tapi satupun bantahan, satupun serangan kita sampaikan, data yang kita sampaikan, di mana ciri dari si penyesat itu mengarah kepada Paulus dan teman-teman Kristen, nggak bisa kau bantah, Ki. Makanya gini ya teman-teman Kristen ya. Ini nasihat dari Bang Faruk yang 27 tahun jadi Kristen. Dan sekarang alhamdulillah hidupku jauh lebih baik lagi karena aku tidak mempertuhankan manusia rekayasa karyangan dari Paulus sendiri.
Nasihatnya apa? Kalian bacalah Bible kalian. Pahami literasi-literasi yang disampaikan oleh Yesus gitu loh. Kalau berpegang pada 2 Korintus 2 nomor 3, mengikuti hawa nafsu, kalian Kristen yang mengikuti hawa nafsu kalian. Dimana apa yang kalian lakukan itu nggak pernah diajarkan Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan kalian untuk percaya Bible, karena seumur hidupnya kitab suci Yesus itu bukan Bible tapi Taurat. Yesus itu nggak pernah mengajarkan kalian pergi ke gereja hari Minggu, karena Yesus beribadah di sinagoga hari Sabtu. Yesus itu nggak pernah mengajarkan kalian tata cara memuji Tuhan, bahkan menyembah dirinya dengan cara nyanyi-nyanyi atau main band. Karena di antara Yesus dan murid-muridnya nggak ada satria bergitar. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalian untuk berkuluk, tidak bersunat, karena dia sendiri pun bersunat. Semua apapun ritual dan kepercayaan, bahkan keyakinan yang kalian miliki dari A sampai Z itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Itu berasal dari manusia. Semua berasal dari manusia. Itu semua isi pemahaman dari bapak-bapak gereja dan para pendahulu kalian. Dan percuma kalian lakukan itu karena berasal dari manusia. Markus 7 nomor 7. Saya rasa diskusinya udah selesai, Dinda, ya, karena nggak ada. Oke, aku 10 menit ya. Aku 10 menit ya. Habis itu Bang Paru closing statement. Aku 10 menit. Habis itu Bang Paru closing statement. Boleh. Silakan. Oke. Teman-teman, Muslim, dibantu aja si Oki. Ya, apa butuh berapa kakak lagi winnya? nggak usah, nanti aku bisa PK dengan akunku sendiri. Tenang itu, tenang ya. Aku ada akun lain kan, bisa aku PK sendiri. Silakan. Gas teman-teman, gas. Gini, Om. Ya, kalau bisa kau tembuskan itu 10K di tempatmu koinnya. Nggak mampu apa teman-temanmu itu nembusin 10K. Penonton sebanyak itu. Alah. Mbak, kasihan kalian sama Paruk. Nggak pernah 10K koinnya itu. Nggak mampu kalian bikin Paruk 10K, woi. Oke, aku langsung tanggapi ya teman-teman ya. Aku langsung tanggapi. Bukan pendiri agama Kristen, dan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Tahu aja enggak, apalagi yang mendirikan. Buku dari Ustadz Kainama ini, ketika Yesus bertanya Kristen itu apa? Nah, jangankan gereja, ya Kristennya aja Yesus nggak tahu. Karena Yesus lebih sering berada di masjid, dan di madrasah. Yesus adalah seorang Muslim. Yesus itu Muslim, ada yang bilang gitu kan? Ya, Bener, karena di dalam ayat-ayatnya jelas. Dia juga disunat, dia puasa, dia nggak makan babi, dia suci. Bang Baruk, mukamu jangan langsung minggir. Woi, mukamu jangan langsung minggir, woi. Kenapa Kainama sama Donditan suka bawa nama Tuhan Yesus? Kata Paruk tadi teman-teman, ini menurut Bang Paruk ya, ini menurut Bang Paruk, ini saya bertanya loh. Ciri-ciri nabi palsu itu suka membawa nama Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Kainama sama Donditan suka bawa nama Tuhan Yesus? Ini saya bertanya loh Bang Paruk ya. Ini kan narasi Bang Paruk yang saya tanggapi. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, Oki dalam ranah diskusi itu harus ada menyerangnya, Oki. Bang Oki dari tadi belum buka data, ya belum bertanya iman Bang Paruk. Bang Paruk sudah merasa tersindir. Saya tidak harus menyerang, saya tidak harus bertanya. Tetapi data yang saya bukakan buat Bang Paruk merasa tersindir terus. Makanya harus saya sampaikan tadi, Bang Paruk jangan mudah baper. Bang Paruk jangan merasa kesindir. Karena itu tidak mengarah ke dalam imannya Bang Paruk. Itu loh. Astaga. Gimana ini teman-teman? Loh, saya nggak butuh menyerang. Saya nggak butuh buka data, ya. Tapi teman-teman lihat dari tadi, Bang Paruk yang berusaha ingin menyerang kekristenan. Apa kita tanggapin itu? Santai aja teman-teman. Karena apa?
Itu tidak mengarah kepada Kristen. Rasul Paulus bukan seorang penyesat. Ketika Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, Galatia pasal 9 ayat 3 sampai ayat yang kelima, teman-teman, ya. Di situ kan perubahan terjadi di dalam hidup Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus itu menganiaya jemaat mula-mula, ya. Menganiaya pengikut Kristus, ditangkap. Tetapi apa? Ketika dia mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dia berubah. Makanya saya katakan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi ketika Bang Faruk mengarahkan itu kepada Rasul Paulus, saya juga bertanya sama Bang Faruk di awal tadi, yang Bang Faruk nggak jawab sama sekali. Mana menurut literasi Quran dan hadis yang mengatakan Paulus itu adalah penyesat? Bang Faruk kan nggak mau jawab, tapi saya juga nggak mau memaksa. Ya udah, saya bernarasi sesuai ayat di dalam Alkitab aja. Itu. Ingat, Bang Oki tidak butuh menyerang. Ya, saya cuma butuh membaca ayat Alkitab. Buat apa saya menyerang? Tanpa saya serang aja Bang Faruk dari tadi berusaha bertahan kok. Tanpa saya serang, Bang Faruk dari tadi berusaha bertahan. Makanya itu, teman-teman di sebelah itu, bikin koin Faruk 10K aja udah nggak mampu. Masa penonton 2K koin 10K aja nggak ada? Payah kali. Lemah kali spender sebelah. Emang gak ada spendernya di sebelah? Bikin Faruk 10K aja nggak mampu. Bayangkan. Oke. 5 menit ya. Aku closing statement ya. 5 menit ya. Masih ada waktu kan? Tapi kau habis ini mendingan benerin dulu jaringanmu. Nge-lag sekali itu. Nge-lag. Patah-patah. Oke, teman-teman, ya jadi kita udah selesaikan diskusi ini, teman-teman. Siapa penyesat di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab, ya. Alkitab tidak merujuk kepada satu nama, menyebutkan satu nama, menyebutkan satu lambang merek agama, teman-teman. Nggak ada Alkitab menyebutkan secara eksplisit, ya. Alkitab tidak memfitnah orang lain, teman-teman. Karena apa? Alkitab menuliskan ciri-ciri siapa penyesat di dalam iman Kristen. Ya, makanya Bang Opi katakan, Matius pasal 27 misalnya, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Makanya ketika Bang Faruk tadi bilang, jangan langsung menumbalkan pendeta. Saya bukan menumbalkan pendeta. Contohnya, misalnya, ya, ada seorang pendeta tiap hari memberitakan firman Tuhan, ya kan, membahas nama Tuhan Yesus. Tetapi ujung-ujungnya kena kasus ngintip orang mandi, itu yang viral tuh. Saya posting tuh, ya. Maka dia tidak pantas untuk kerajaan surga. Ya katakan ya, tidak katakan tidak aja, selesai. Kenapa kita harus malu dengan hal itu? Karena apa? Dia bukan Kristen sejati, dia bukan Kristen yang sebenarnya. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak hidup di dalam dirinya. Dia cuma membawa-bawa nama Tuhan Yesus demi kepentingan perutnya, demi kesenangan pribadinya. Maka dialah si penyesat itu. Soalnya nih, saya gitu kan, tiap hari bahas nama Tuhan Yesus, memberitakan nama Tuhan Yesus, tiba-tiba saya ketahuan berjinah, viral gitu. Nah, ini saya penyesat. Saya beritakan nama Tuhan Yesus, tetapi saya tidak hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Itu juga sama. Kenapa pula kau tunjuk-tunjuk aku? Kenapa? Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak, selebihnya. Apa hubungannya ke orang lain? Kau pancing-pancing pula kau. Kau mute dulu. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman Kristen. Jadi penyesat di dalam iman Kristen itu yang mengajarkan Injil lain di dalam iman kekristenannya. Itu adalah penyesat yang tidak mengakui Tuhan Yesus datang sebagai penyelamat, tidak mengakui penyalipan. Itu adalah ciri-ciri penyesat di dalam iman kekristenan. Ayatnya ada.
2 Petrus pasal 2 ayat 2, 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, Ulangan pasal 13, terus juga di dalam Yeremia, di dalam kitab Yesaya jelas dikatakan ya teman-teman ya, seperti yang Bang Oki sebutkan. Oke. Terima kasih buat teman-teman Kristen yang udah tap-tap layar. Terima kasih buat teman-teman Kristen yang sudah menabur. Teman-teman, habis ini Bang Oki akan naikkan satu akun Bang Oki. Teman-teman, fokus di Komal saya dulu ya, karena kita kurang 4 kemenangan lagi teman-teman. Kita kurang 4 kemenangan lagi biar selesai dulu nih shadow band-nya ya. Seperti itu Bang Faruk Sianipar, terima kasih juga untuk diskusinya yang menarik ini. Ya, tapi mohon maaf Bang Faruk, saya harus katakan koinmu kecil sekali dengan penonton sebanyak itu. Ya. Bahkan 10k aja koinmu nggak nyampe Bang Faruk, mohon maaf ya. Oke, teman-teman Kristen, itu yang bisa Bang Oki jelaskan di closing statement ini. Penyesat itu yang mengajarkan Injil lain, yang mengajarkan ajaran di luar ajaran Tuhan Yesus dan para muridnya. Karena Alkitab itu berisi ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan ajaran di luar Alkitab, itu adalah penyesat. Yang suka membawa-bawa nama Tuhan Yesus, teman-teman, itu juga adalah penyesat. Ya, di diskusi sore hari ini Bang Oki tidak terlalu banyak buka data. Bang Oki bahkan tidak membangun sebuah argumentasi. Setiap argumentasi dari lawan diskusi Bang Oki itu yang Bang Oki balikan ya teman-temannya. Makanya Bang Faruk tadi langsung buang muka, teman-teman. Aku juga nggak enak ya kan sama Bang Faruk Sianipar. Oke, terima kasih banyak. Silakan Bang Faruk Sianipar closing statement, karena aku habis ini mau PK sama akun sendiri aja. Silakan. Hai. Kena kau nanti, jangan sama wajahnya. Iya, yang akun satunya aku matiin, wajahnya. Itu kena nanti, yang akun satunya nanti kena shadow ban dia, nggak boleh off cam. Nggak apa. Kalau nggak aku PK sama istriku ja. Ah, itu boleh. Itu boleh. Udah. Oke, teman-teman ya. Tadi ada narasi terakhir dari si Oki itu sebenarnya keren kalau dikaji. Cuman Oki nggak bersuara tentang itu tadi teman-teman ya. Apa itu? Perihal tentang Injil palsu, Injil lain. Tadi kalau di awal tadi Oki membawa itu. Kita kaji nanti. Nanti tema berikutnya kita kaji boleh. Yang kedua, kita tanggapi ya tentang Ustadz K ya, guru Bang Faruk itu sama Kodondi ya, guru Bang Faruk juga beliau. Semoga Allah rahmati beliau, lindungi beliau ya. Ustadz K, Kodondi dan seluruh para apologet Islam itu cuman menyebut Ki, bukan memakai nama Yesus. Menyebut nama Yesus. Sementara dalam Lukas 21 nomor 8, ciri si penyesat itu kata Yesus yang bukan menyebut namanya, tetapi memakai namanya. Baca dalam Lukas 21 nomor 8 itu, memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya? Karistin. Terima kenyataannya Karistin. Yang ketiga, nih, di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, Yesus tak berkata si pembuat kejahatan itu yang ngintip orang mandi, bukan. Si pembuat kejahatan itu yang selingkuh, bukan. Kata Yesus, si pembuat kejahatan itu adalah mereka-mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, ngusir setan dengan nama Yesus. Gitu loh. Itu sudah ciri spesifik yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kejahatan di hadapan Yesus itu bukan ngintip orang mandi. Jadi jangan cepat kali kau fitnah pendeta itu penyesat. Cemana kau? Di mana semua perbuatan
yang dikatakan Yesus pembuat kejahatan itu dilakukan oleh teman-teman Kristen. Oleh karena itu ya, bagi teman-teman Kristen yang kalian sudah terbiasa mendengarkan diskusi dan narasinya Farouk Syarifar, yang sudah bersyahadat dari tahun 2012 kemarin, sudah hampir 14 tahun saya bersyahadat teman-teman ya. Terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, ciri dari si penyesat itu adalah apa yang ada pada diri teman-teman Kristen. Gak percaya kalian, baca Bible kalian. Aku bisa rasakan teman-teman, ya, pedihnya hidup menjadi orang kafir. Gelapnya hidup kalian ketika kalian bertuhankan pada sosok yang merupakan hadir dari rekayasa orang-orang terdahulu dari kalian. Baca Bible kalian, kenali Yesus dan pengajaran-pengajaran Yesus. Kalau kalian anggap pengajaran-pengajaran Yesus itu adalah benar, niscaya dari literasi perkataan dan pengajaran-pengajaran Yesus, maka hal itu akan menyampaikan kalian kepada hidayah iman dan Islam. Gak mungkin kau menjadi suami yang bisa membahagiakan istrimu kalau kau kafir. Gak mungkin kau seorang istri yang bisa membahagiakan suamimu kalau kau kafir. Gak mungkin kau bisa menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuamu kalau kau kafir. Gak mungkin kau menjadi orang tua yang bisa mengayomi, menyayangi anak-anakmu kalau kau kafir. Gak mungkin. Karena apa? Ketika kau kafir, kau gak dapat petunjuk hidup di atas bumi ini dari Tuhan yang menciptakanmu. Supaya hidup kau tuh bahagia keluar daripada kegelapan, maka kau membutuhkan petunjuk dari Tuhan yang menciptakanmu. Dan petunjuk dari Tuhan yang menciptakanmu itu cuman ada di Islam. Makanya di dalam surah Al-Imran ayat 81, Allah sudah menyatakan satu-satunya din yang diterima di kolong langit ini cuma din Islam. Kau mau bahagia, ittaqullah. Kau mau kaya, ittaqullah. Kau mau menjadi seorang orang tua yang adil bagi anak-anakmu, ittaqullah. Prinsipnya cuma satu. Kalau jangankan sama Islam, sama seluruh para nabi pun, kalau kau mau bertanya bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, seluruh para nabi mengatakan ittaqullah. Bertakwa kau kepada Allah, bukan kepada Yesus. Karena ketika kalian hidup di luar dari iman dan Islam, kalian hidup berdasarkan persangkaan kalian saja dan juga hawa nafsu kalian saja, tanpa ada petunjuk dari Tuhan yang menciptakan kalian. Semoga hidayah dari Allah hari ini ya turun ke dalam hati teman-teman Kristen, sehingga kalian lembutkan hati kalian supaya menerima kebenaran yang datang pada kalian sebelum kalian menyesal saat kematian datang pada kalian. Amin amin. Oke, Bang Farouk, makasih ya. Aku mau PK dulu. Pakai akun istriku dulu bentar ya. Oke, yuk. Oke, begitu juga saya di sini teman-teman ya. Saya lihat ternyata yang bermasalah itu sinyalnya kita, bukan sinyalnya Oki. Bang Farouk patah-patah di sini. Nggak tahulah teman-teman ya. Mungkin karena handphonenya yang panas. Karena handphone ini kita pakai sambil dicas. Ini dia sambil dicas di handphonenya teman-teman. Jatuh dia kan. Mungkin karena HP-nya yang panas, nggak bisa kita lanjutkan lagi teman-teman. Karena memang ini satu HP ini pusatnya dari kedua HP kita yang hotspot. Ini HP utama untuk WA, ini HP kedua untuk data. Ya, ada akun 2 juga di sini. Semua itu berhotspot dari akunnya HP yang ini. Ya, ini kondisi dia sangat panas ini teman-teman. Ya, sudah sangat panas kondisinya. Mungkin kita rungkatkan dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada salah kata Bang Farouk mohon maaf, pada Allah subhanahu ampun. Ya, kembali lagi Bang Farouk ucapkan syukron barakallahu fikum jazakallahu khair buat teman-teman ya yang membantu, yang mensupport Bang Farouk barakallahu fikum jazakallahu khair. Ya, sama-sama kita teman-teman menjaga, diperbaharui selalu teman-teman. Iman dan Islam kita itu kita perbaharui dengan apa? Dengan kita berupaya memperbaiki ibadah kita. Salah satu cara memperbaiki iman, menjaga iman dan Islam supaya jangan lepas dalam diri kita perbaiki ibadah kita. Salah satu cara untuk memperbaiki ibadah kita, berupaya kita beribadah di awal waktu. Subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu. Dan kita laki-laki dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya berjamaah di masjid ataupun di musolah. Nah, seiring dengan itu nanti, Bang Farouk bukan mengajari teman-teman ya, tapi saling menjaga kita satu sama lainnya.
Jangan sampai lepas ini bang, sesuatu yang sangat berharga di atas bumi ini bang. Iman dan Islam ini sangat berharga bang, wallahi sangat berharga bang. Apapun yang ada dalam diri kita silahkan lepas, bahkan tak perlu ditangisi. Tapi iman dan Islam ini jangan lepas dari diri kita bang. Karena mustahil seseorang itu bahagia di dunia dan akhirat kalau iman dan Islam tidak ada dalam diri dia, bahkan lepas dari diri dia. Ya, yang kedua, baru kita memperbaiki ibadah-ibadah kita yang lainnya. Dengan berupaya kita memperbaiki ya bacaan Quran kita, memperbaiki niat kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, jangan dulu kita lihat dari orang yang kita arahkan, tapi lihat dulu di hati kita. Apakah perbuatan kita ini lillahi ta'ala? Ikhlas karena Allah? Ya, ikhlas karena Allah. Ketika perbuatan kita itu ikhlas karena Allah, maka kita tidak perlu penilaian dari makhluk atas apa yang kita lakukan. Teman-teman ya, yang penting teman-teman, yang paling terpenting, mari kita satu sama lainnya saling menjaga, saling mendoakan, memastikan, minta kepada Allah supaya iman dan Islam ini tetap ada pada diri kita sampai dengan kematian datang pada kita. Saling mendoakan kita teman-teman setelah lepas waktu sholat. Habis waktu sholat, selesai baca Quran, selesai melakukan amal ibadah soleh, teman-teman, kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah iman dan Islam dalam hatiku, istri anak keturunanku, dan juga saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Jangan biarkan ya Allah iman dan Islam ini lepas daripada diri kami ya Allah. Begitu juga saudara-saudaraku yang lainnya. Siapapun saudara-saudaraku yang saat ini mungkin imannya itu terpuruk, imannya itu menurun, giroh ibadahnya itu menurun, angkat ya Allah. Pulihkan imannya, pulihkan ibadahnya, hadirkan lagi giroh dan semangat dalam diri dia, agar dia lebih bersemangat lagi dan berupaya memegang iman dan Islam sampai dengan datang kematian pada kita. Dunia ini sementara teman-teman. Ya kita yakin dan percaya, setiap apa yang kita lakukan kelak akan ada perhitungannya di hadapan Allah. Dan sepedi-pedi perhitungan adalah perhitungan dari perbuatan segala sesuatu perbuatan dari orang-orang kafir teman-teman. Oke, pada Allah subhanahu teman-teman ya, satu-satu sama lain kali nggak bisa sebutkan namanya, yang baik kepada Bang Faruk, yang super Bang Faruk ya. Kita tutup dengan doa tafarqul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair.